Halo, saya Aris. Mungkin sudah sekitar 1 tahun lebih saya tidak pernah upload video lagi di YouTube ini, malum karena kebetulan jadwal training sedang padat-padatnya. Nah, ketika sedang training Excel, ada banyak peserta yang tanya, barangkali ada katanya, apa sih sebetulnya best practice untuk penulisan formula dan fungsi pada Excel? Ya mungkin tujuannya agar penulisan formula ini lebih efektif dan efisien ketika diterapkan dalam, aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi pada video ini saya akan coba bahas beberapa best practices terkait dengan formula dan fungsi pada Excel yang mudah-mudahan saja bisa membantu rekan-rekan yang sering menggunakan formula dan fungsi pada Excel. Oke, langsung saja. Jadi ada 12 best practice di sini. Daripada saya baca ini satu persatu, jadi langsung kita menuju ke best practice yang pertama saja. Jadi best practice yang pertama adalah simbol pemisah argumen. Ini kesalahan yang umum ditemukan ya ketika menuliskan formula. Jadi struktur dasar penulisan formula itu seperti ini. Ada sama dengan nama fungsi, kemudian di dalam kurung itu ada yang disebut dengan argumen, ada beberapa argumen. Nah, tiap argumen ini dipisahkan dengan simbol. Simbolnya ini bisa koma atau titik koma. Nah, mana yang harus digunakan? Koma dan titik koma ini dilihat dari region yang kita pakai, apakah region English atau region Indonesia. Dari mana kita bisa tahu pada saat ini kita menggunakan region yang mana? Caranya mudah, kita tinggal memeriksa setting region ini pada control panel window. Jadi pada window yang kita gunakan, ini tinggal klik start, lalu ketikkan saja control panel. Ini saya klik, berikutnya jendela control panel ditampilkan. Dari sekian banyaknya icon yang ada di sini, klik pada icon region yang ini. Jadi saya klik region. Berikutnya jendela pengaturan region ditampilkan dan disinilah kita bisa melihat format region mana yang kita gunakan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan format region English United States. Karena saya menggunakan format English atau United States, maka sudah pasti pemisah argumen yang saya gunakan adalah koma. Jadi kalau saya menggunakan titik koma, itu sudah pasti formulanya akan menampilkan pesan kesalahan. Oke, best practice yang kedua adalah apa yang disebut dengan fitur IntelliSense. Jadi fitur IntelliSense ini pada Excel digunakan untuk membantu penulisan fungsi serta penulisan objek. Ini bisa kita gunakan ketika kita menuliskan formula yang menggunakan fungsi. Contohnya ya, misalkan saja di sini saya hendak menghitung hasil penjumlahan untuk data satu ini. Misalkan dengan menggunakan fungsi sum yang sederhana saja. Jadi saya akan ketikkan sama dengan, kemudian huruf S dan U. Nah, baru saya ketikkan S dan U, di sini Excel akan menampilkan beberapa pilihan fungsi. Kalau ada objek akan ditampilkan juga di sini. Ini jelas membantu pada saat kita menuliskan nama fungsi tersebut. Misalkan kalau lupa gitu ya nama fungsinya apa. Nah, berhubung dalam contoh di sini saya akan menggunakan fungsi sum, maka saya tinggal pilih saja nama fungsi sum tersebut. Ini cara memilihnya cukup menggunakan kursor atas dan bawah pada keyboard. Jadi saya pilih di sini. Untuk memilih fungsi ini tidak menggunakan enter, karena kalau kita tekan enter pada keyboard nanti dieksekusi formulanya. Tapi kita tekan tombol tab pada keyboard. Perhatikan nama fungsinya langsung dituliskan berikut dengan tanda kurung bukanya juga. Nah, fitur IntelliSense ini belum selesai sampai di sini. Karena apa? Ternyata dia memberikan informasi tambahan. Jadi untuk fungsi sum yang akan saya gunakan ini, ternyata ada beberapa argumen. Yang pertama ada argumen number 1, kemudian ada argumen number 2, dan ada titik-titik, artinya number ini bisa dilanjutkan ke beberapa number berikutnya ya. Dan perhatikan juga bahwa fitur IntelliSense ini juga ngasih tahu bahwa simbol pemisah argumennya di sini adalah koma. Jadi sekaligus untuk menghindari salah ketik untuk simbol pemisah tadi. Nah, sekarang dari dua argumen yang ditampilkan di sini, sekarang kita harus menuliskan argumen yang keberapa. Ini diberitahu oleh IntelliSense. Perhatikan, argumen nomor 1 itu formatnya bold atau lebih tebal dibandingkan argumen yang lain. Jadi misalkan saja,
Sekarang saya pilih data ini. Ini untuk argumen pertama yaitu number 1, kemudian koma. Lihat boldnya sekarang pindah ke number 2. Jadi kita bisa melanjutkan ke argumen-argumen yang berikutnya. Oke, saya akan gunakan satu argumen saja, kurung tutup, kemudian enter, dan jelas di sini akan ditampilkan hasilnya. Oke, nah dengan IntelliSense juga, maka kita tidak perlu sebetulnya untuk menghafal aturan penulisan fungsi. Karena setidaknya ini sudah dikasih tahu apa sih yang harus dituliskan untuk fungsi tersebut. Jadi kalau agak-agak lupa ini mesti nulis apa nih, kita tinggal lihat di sini ada, oh ternyata ada argumen nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi misalkan saja kalau kita mau menjumlahkan sekaligus untuk data 1 dan data 2 ini, biasanya orang akan tulisnya kayak gini. Jadi ini kurung tutup dulu, kemudian plus, sum, kurung buka, masukkan data yang kedua. Maka hasilnya akan ditampilkan yaitu 30. Nah, formula seperti ini sebetulnya tidak salah, cuman kurang tepat. Kenapa? Ini saya hapus lagi. Karena berkat adanya IntelliSense, kita jadi tahu bahwa ternyata argumen untuk sum ini tidak hanya untuk satu range, bahkan kita bisa masukkan range yang lain, sel yang lain, atau bahkan angka manual yang kita ketikkan. Jadi kalau misal kita mau hitung dua data ini sekaligus, saya tinggal ketikkan simbol pemisah argumen koma, sekali lagi karena region English, lalu saya pilih data yang kedua, kurung tutup, dan enter. Hasilnya akan ditampilkan. Contoh lain misalkan dari nilai ini saya mau tambahkan dengan katakanlah nilai 100. Saya akan sunting lagi formulanya. Saya gunakan lagi simbol pemisah, masuk ke argumen berikutnya yaitu nomor 3, ya saya ketikkan saja di sini 100, kurung tutup, kemudian enter, dan hasilnya sesuai yaitu 130. Oke, jadi di sanalah bantuan yang diberikan oleh IntelliSense. Jadi pada saat rekan-rekan menuliskan formula, perhatikan baik-baik apa aturan penulisannya, seperti apa argumennya, dan tentu saja kita juga diberikan bantuan untuk menuliskan nama fungsinya berkat adanya beberapa pilihan nama fungsi dan objek yang tadi, seperti ini. Best practice yang ketiga adalah mengunci alamat sel. Jadi pada Excel itu dikenal istilah yang disebut dengan autofill. Autofill ini, jadi kalau kata orang Indonesia katanya ditarik hasilnya ya. Contohnya kalau kita lihat pada sheet contoh 2 ini. Misalkan saya mau menghitung nilai pajak untuk tiap harga di sini. Ini kan formulanya sederhana ya, tinggal sama dengan 100 dikalikan dengan 10%. Maka dapatkan hasilnya 10. Nah, untuk mengisi yang bawah ditarik aja katanya. Ini disebut dengan autofill. Jadi kalau saya tarik, maka hasilnya akan ditampilkan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan kok hasilnya salah gitu. Karena autofill ini sebetulnya operasinya itu dia akan menambahkan alamat sel plus 1. Jadi kalau di sini kita lihat B5 dikalikan dengan C2 benar ya. Tapi kalau kita lihat yang berikutnya B6 dikali C3. Kok bisa C3? Padahal kan seharusnya nilai pajaknya ini adalah C2. Karena kita kerjakan dengan menggunakan autofill. Jadi alamat selnya ditambah dengan 1. Nah, solusinya nilai pajak tersebut kita kunci. Ini saya hapus dulu. Ini kita kunci. Dikunci dengan menggunakan sel absolut. Caranya cukup dengan menggunakan tanda dolar atau tanda string. Bisa di awal nama kolom atau bisa di awal nomor baris. Jadi penempatannya ada 3. Kalau misalkan stringnya ini kita taruh di depan kolom, contoh seperti ini dolar A1, maka A ini tidak akan bergerak. Jadi ketika autofill nanti A-nya terus diam. Tapi satunya berubah jadi A2, A3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan string atau dolarnya kita taruh di depan baris, maka barisnya yang akan diam ketika kita kerjakan autofill. Jadi contoh di sini A dolar 1 akan menjadi B dolar 1, C dolar 1, satunya terus diam. Dan penempatan yang terakhir adalah string atau dolarnya ini kita taruh di depan kolom serta baris sekaligus. Ini kalau kondisinya seperti ini, maka ketika kita kerjakan autofill, ini alamatnya akan tetap A1. Kembali lagi ke contoh kita tadi, karena kita pengen alamat ini diam, misalkan kita butuh nilai pajak ini di mana-mana gitu ya, maka pada saat kita mengetikkan formula di sini, sama dengan, masukkan dulu harganya,
dikalikan dengan udah pasti C2. Nah, kita tambahkan tanda dolar di sini. Misalkan saya kunci sekaligus ya, biar nilainya tetap diam seperti ini. Enter, ya hasilnya tetap sama, tapi ketika kita kerjakan autofill, hasilnya sekarang sudah tepat. Untuk menuliskan simbol dolar, tanda dolar atau string ini bisa dituliskan secara manual seperti yang barusan saya kerjakan, atau rekan-rekan juga bisa menggunakan tombol F4 pada keyboard. Jadi ini kalau saya tekan F4, perhatikan seperti ini ya, saya tekan F4 lagi, F4 lagi, jadi kita tekan beberapa kali, tanda dolarnya itu dia akan berpindah-pindah. Kalau misalkan F4-nya tidak bisa, itu kalau kita menggunakan laptop biasanya harus sambil menekan tombol Fn juga. Jadi bisa F4 atau Fn plus F4. Best practice yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan reference. Jadi kita tahu bahwa formula dan fungsi pada Excel ini jelas tidak hanya digunakan dalam satu sheet saja seperti ini. Jadi hasilnya kita taruh dalam sheet yang sama ya. Tapi hasilnya ini bisa kita simpan dalam sheet yang terpisah ataupun bahkan dalam workbook yang terpisah juga dengan datanya. Nah, untuk kondisi seperti itu, maka penulisan formula ini akan sedikit berubah. Jadi kalau kita simpan misalkan dalam workbook yang terpisah, itu nama workbooknya harus dituliskan dulu. Dan ini diapit dengan tanda kurung persegi. Jadi contoh misalkan data atau hasilnya akan kita taruh pada workbook yang namanya data CLS ini, perhatikan di sana ada kurung perseginya. Kemudian untuk nama sheet itu dituliskan setelah nama workbooknya. Dan nama sheet ini selalu diakhiri dengan tanda seru. Jadi contoh di sini nama sheetnya adalah sheet 1, di belakangnya ada tanda seru. Sebagai contoh, misalkan data 1 ini saya akan jumlahkan, tapi hasilnya akan saya simpan pada file yang terpisah, yaitu pada book 1 ini. Jadi sama dengan sum kurung buka, saya ambil datanya dari file yang terpisah, kurung tutup, dan enter. Kalau sekarang rekan-rekan perhatikan, ini formulanya jadi panjang. Panjang ini kenapa? Karena melibatkan nama file dan nama sheet-nya juga. Di sini ada yang diapit tanda kurung persegi, ini menjelaskan nama filenya. Untuk datanya adalah best practice formula. Dan berikutnya, di sini nama sheet-nya contoh 1 diakhiri dengan tanda kurung. Baru di sini kemudian dituliskan alamat selnya dan otomatis itu sudah dibuatkan dalam bentuk absolut. Jadi kalau misalkan mendapatkan hasil, kita mendapatkan sebuah formula kok bisa panjang banget gitu. Itu biasanya karena dia menggunakan reference. Jadi antara data dan formulanya bisa disimpan dalam sheet yang terpisah ataupun dalam file yang terpisah. Nah, sebagai kelanjutan dari reference ini, kita masuk ke best practice yang kelima. Karena nama file dan nama sheet tersebut dilibatkan dalam formula, maka perhatikan selalu penamaan folder, workbook, maupun sheet. Jadi misalkan untuk nama folder di pekerjaan, ini sebaiknya kita hindari penamaan folder yang acak-acakan seperti ini. Tapi selalu gunakan nama folder yang sudah rapih dan terstruktur. Termasuk nama file, kita sudah lihat nama file ini pastinya dilibatkan dalam formula yang terpisah ya. Jadi hindari nama-nama file seperti ini, gunakanlah selalu nama-nama file yang sudah rapih dan sesuai dengan konten datanya. Termasuk untuk sheet juga. Jadi jangan biarkan sheet itu menggunakan nama aslinya, sheet 1, sheet 2, sheet 3, karena nanti akan menyulitkan saat kita melacak hasil formula. Ini sheet 3 isinya apa gitu. Tapi gunakanlah selalu penamaan sheet yang rapih dan sesuai dengan konten datanya. Best practice yang berikutnya adalah penamaan sel atau range. Kita tadi sudah kenal reference. Jadi dengan adanya reference maka formula kita bisa jadi sepanjang ini, padahal kita hanya menggunakan fungsi sum saja, ya. Nah, biar formula yang menggunakan reference ini tidak terlalu panjang, maka kita kenalan dengan fitur untuk penamaan sel dan range pada Excel. Jadi pada Excel itu, setiap sel atau range itu bisa kita beri nama. Caranya yaitu dengan menggunakan fitur yang namanya name box. Apa itu name box? Kita langsung coba saja di sini ya.
Mungkin saya akan gunakan, sebentar nih saya hapus dulu. Saya akan gunakan contoh satu ini saja. Jadi misalkan saja kita membutuhkan nilai 5 ini. Jadi nilai 5 ini mau saya tampilkan juga, contohnya misalkan pada sel G4. Kalau kita gunakan formula, standar, jadi tinggal sama dengan menggunakan referensi ya, tinggal klik B4, enter, ya 5-nya akan ditampilkan di sini. Itu kalau kita menggunakan reference saja. Demikian halnya kalau kita mau tampilkan dia dalam file ataupun sheet yang terpisah. Jadi sama dengan misalkan klik di sini, enter, dan 5-nya akan ditampilkan di sini. Hanya untuk menampilkan nilai 5, formulanya bisa sepanjang ini. Oke. Nah, dengan adanya name box, kita bisa beri nama sel tersebut. Jadi sebagai contoh, ini saya hapus lagi. Karena 5 ini misalkan kita butuhkan, maka kita beri nama pada name box. Name box itu posisinya ada di sini. Ini yang disebut dengan name box. Jadi name box ini akan memberikan informasi kita sekarang ada di sel yang mana. Contoh, kita kan sekarang ada di sel B4. Jadi pada name box ini kita bisa melihat B4 ini yang merupakan alamat sel yang aktif. Kalau saya pindah misalkan ke sini, ke B7, maka name box juga ini akan berubah menjadi B7. Nah, kalau kita mau kasih nama, misal B4 ini mau saya kasih nama yang lain, caranya tinggal klik saja pada name box ini. Jadi misal, ini saya klik pada name box ini, klik, lalu kayak saya kasih nama misalkan tes gitu ya. Jangan lupa tekan enter untuk eksekusi. Nah, hasilnya sekarang, Excel tetap mengenali angka 5 ini pada sel B4. Jadi dia tahu nih ada sel alamatnya adalah B4, tapi dia punya nama lain atau nickname-nya lah ya. Nickname-nya ini adalah tes. Dan nama tes ini ya bisa kita gunakan dalam penulisan formula. Jadi kembali ke contoh tadi, kalau misalkan sekarang saya butuh nilai 5 tersebut pada sel G4 misalkan, ini tinggal kita ketikkan sama dengan, lalu saya ketikkan saja di sini tes, enter, dan nilai 5-nya ditampilkan. Sekarang bagaimana kalau kita mau ambil nilai 5 tersebut pada sheet yang lain? Misal saya pindah ke contoh 2, nah saya mau ambil nilai 5-nya sama dengan, ya sama, tinggal kita ketikkan saja tes, enter, dan nilai 5-nya akan ditampilkan di sini. Hanya saja untuk penamaan sel dan range ini tidak berlaku untuk lintas file. Jadi kalau misalkan saya pindah ke book 1 sama dengan tes, itu tidak akan ditampilkan. Karena nama ini hanya berlaku pada satu workbook saja. Selama kita berada dalam workbook yang sama, mau beda-beda sheet, nama tersebut akan terus dipertahankan oleh Excel. Jadi mau dimanapun kita ambil si angka 5 itu, misalkan di sini, saya coba ketikkan sama dengan tes. Dan perhatikan bahwa nama objek tes tersebut juga sudah dimasukkan ke dalam pilihan pada IntelliSense ini. Enter, dan nilai 5-nya akan ditampilkan. Oke, nah tidak hanya sel, karena sebetulnya range pun bisa kita beri nama. Jadi contoh misalkan tadi kita kan menghitung hasil dari data satu ini dengan menggunakan fungsi sum. Saya ketikkan lagi, sum gitu ya. Lalu ambil ke sini, enter, dan hasilnya adalah 15, sum B4 sampai B6. Bisa nggak kita beri nama B4 dan B6 ini? Bisa, caranya sama. Pertama, kita pilih dulu B4 sampai B6-nya. Kemudian caranya sama seperti tadi, klik lagi pada name box. Lalu kita kasih nama, misal saya kasih nama data 1. Gitu. Jangan lupa enter. Jadi sekarang Excel masih tetap tahu bahwa ada range B4 sampai B6 yang berisikan data 582, tapi dia sudah punya nickname atau sudah punya nama lain untuk range tersebut, yaitu data 1. Hasilnya, kalau kita mau pakai fungsi yang sama seperti tadi, misalnya saya mau pakai sum, kurung buka, kita tidak perlu lagi memasukkan range, karena range-nya sudah diberi nama data 1, jadi saya cukup ketikkan data 1. Kurung tutup, dan enter. Oke, ini pun berlaku pada sheet yang terpisah. Jadi misal saya coba gunakan fungsi sum lagi, data 1 lagi ya, dan hasilnya akan tetap ditampilkan.
Oke. Jadi lumayan untuk menyederhanakan formula kita. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk penamaan sel maupun range ini adalah tidak ada spasi. Jadi jangan pakai spasi, kemudian jangan menggunakan karakter aneh. Jadi kayak masukin bintang, pagar gitu enggak ya. Tapi boleh menggunakan teks maupun angka asal tidak ada spasinya. Oke. Nah, sekarang seiring pekerjaan, mungkin akan banyak nanti nama sel maupun range yang kita buat. Dari mana kita bisa mengetahui apa saja nama-nama yang sudah kita buat? Caranya, kita tinggal masuk ke tab formula. Di sini ada tab formula pada Excel, klik di sini. Perhatikan di sini pada group define names, ada satu tombol perintah yang paling gede, namanya adalah name manager. Jadi tombol perintah inilah yang kita gunakan untuk mengatur dan mengelola nama-nama yang sudah kita buat. Tinggal saya klik saja pada tombol perintah ini, berikutnya akan ditampilkan jendela name manager. Perhatikan di sini, nama yang tadi sudah saya buat muncul di sini. Kalau misal kita mau ganti range-nya atau namanya, tinggal klik edit, kita mau hapus delete, atau mau buat yang baru juga sebetulnya bisa dengan menggunakan tombol new. Tapi kalau buat baru kayaknya lebih enak dengan cara manual seperti tadi ya. Dipilih dulu sel atau range-nya dan langsung kita ketikkan pada name box tersebut. Best practice yang berikutnya, kalau sel atau range bisa kita beri nama, bisa nggak kalau tabel kita kasih nama? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau kita punya formula yang melibatkan tabel data, apalagi tabel data yang besar, contohnya kayak VLOOKUP dan HLOOKUP seperti itu, dia akan melibatkan tabel data dengan range yang cukup besar, maka tabel data tersebut dapat diberi nama. Ya caranya, nanti kita tinggal menggunakan perintah yang namanya format as table, atau bisa juga dengan menggunakan shortcut Ctrl T pada keyboard. Contohnya seperti ini ya. Mungkin saya akan gunakan berikutnya contoh 3A. Misalkan di sini ada data yang gede banget. Ini lumayan sampai kolom H. Dan kalau kita lihat, ini jumlah barisnya sampai dengan 1691, hampir 1700 baris data. Misalkan saja di sini, pada sheet contoh 3B, saya mau cari nilai harga untuk tiap kode produk ini. Tentu saja dengan menggunakan VLOOKUP ya, VLOOKUP yang kita larikan, jadi dengan merujuk ke tabel data pada sheet contoh 3A ini. Jadi misalkan sama dengan VLOOKUP, oke, lookup value-nya saya ambil ke kode produk. Nah, untuk argumen table array atau table referensi yang kita lihat, artinya kan kita harus ngambil dari contoh 3A ini. Sementara di sini ada 1700 baris data. Gimana cara milihnya? Memang ada shortcut ya untuk memilih langsung seperti ini. Tapi kalau kita gunakan cara manual, lama banget. Saya ambil segini aja ya. Saya ambil segini aja, kemudian koma, lanjutkan dulu formulanya, indeksnya ini 8, output-nya adalah false. Tutup, dan enter. Sorry, ini NA karena saya tadi ambil datanya enggak semuanya ya. Kita lihat dulu di sini formulanya. Ini lookup value dan ini adalah range tabel data yang menjadi rujukan. Nama sheet-nya di bawah, contoh 3A, kemudian range-nya saya tadi ambil cuma sampai baris ke-26 ya. A1 sampai H26. Artinya cukup panjang untuk fungsi VLOOKUP ini. Nah, biar formula ini tidak terlalu panjang, apalagi tabel datanya tadi cukup besar, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan penamaan tabel atau dengan menggunakan perintah format as table. Nah, hanya saja untuk menggunakan perintah format as table ini ada syaratnya. Jadi tabel datanya ini harus berupa tabel data yang tabular atau vertikal, artinya dia tersusun ke bawah ya, bukan ke samping. Kemudian tidak ada sel yang di-merge, jadi dipastikan jangan ada sel yang disatu-satuin gitu atau di-merge, dan tidak bersinggungan dengan data yang lainnya. Kalau tabel data yang kita gunakan bentuknya sudah seperti ini, barulah kita bisa menggunakan perintah format as table ini. Jadi balik lagi ke contoh kita, sebentar nih saya hapus dulu. Kebetulan tabel data ini sudah vertikal, tidak ada data yang di-merge, dan tidak bersinggungan dengan data lainnya.
Maka di sini kita tinggal menggunakan shortcut Ctrl T tadi. Jadi saya tekan Ctrl T langsung, nggak usah dipilih ya. Jadi klik di mana saja di dalam tabel, langsung tekan shortcut Ctrl T, dan berikutnya Excel akan menampilkan kotak dialog Create Table. Kalau kita perhatikan, ini range-nya otomatis sudah terpilih. Jadi dari A1 sampai dengan ke H1 1691. Pastikan opsi My Table Has Header-nya aktif, tinggal kita klik OK. Dan sekarang range ini sudah berupa objek table. Namanya apa gitu? Nama dari tabel ini, kalau cell dan range punya nama, tabel ini harus punya nama dong. Nah, untuk memeriksa namanya, kita masuk ke table design di sini. Kemudian lihat di bagian kiri, perhatikan di sini ada kotak table name. Di bagian inilah kita bisa lihat nama dari tabel tersebut. Jadi ini kebetulan dikasih nama dengan tabel 1. Sama halnya dengan cell dan range, nama ini bisa kita rubah juga agar sesuai dengan konten datanya. Misalkan saja ini saya mau kasih nama sales gitu ya. Aturannya juga sama, jangan pakai spasi, jangan pakai karakter-karakter yang aneh. Saya enter dulu di eksekusi, dan sekarang nama tabel ini yang asalnya tabel 1 sudah dikenali oleh Excel dengan nama sales. Nah, setelah ini berupa objek table, balik lagi sekarang ke sheet contoh 3B. Kalau sekarang saya mau pakai VLOOKUP, penulisan formulanya akan lebih mudah. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian ambil lookup value-nya ke sini, koma. Nah, pada tabel yang menjadi rujukan atau tabel referensinya, karena tadi kan sudah dikasih nama sales, jadi saya cukup ketikkan sales saja seperti ini. Tidak melibatkan nama sheet, tidak melibatkan range lagi. Koma, masukin indeksnya 8, false, kurung tutup, dan enter. Ya, hasilnya sudah jelas ditampilkan. Dan kalau kita lihat, ini formulanya lebih sederhana dibandingkan dengan formula yang sebelumnya. Dan karena range tabel referensinya sudah berupa nama, yaitu sales, maka kalau ini saya mau kerjakan autofill, ini tidak perlu kita buatkan absolute lagi. Jadi saya tinggal tarik aja ke bawah dan selesai. Dan tentu saja ya formulanya tetap lebih rapih dibandingkan dengan sebelum. Oke, jadi silakan rekan-rekan gunakan baik penamaan sel dan range atau sekaligus tabelnya kita kasih nama sekalian, terutama untuk formula yang memang melibatkan tabel-tabel data. Berikutnya, kita masuk ke best practice yang ke-8 adalah tipe dan format data. Jadi ketika kita menuliskan formula, perhatikan selalu untuk data yang dilibatkan dalam formula tersebut, tipenya apa dan formatnya apa, terutama tipe ya. Ada 3 tipe data yang harus kita perhatikan, yaitu tipe data angka, teks, dan tanggal. Jadi terutama 3 ini aja, karena sisanya kan kayak misalkan pecahan, desimal, dan lain sebagainya itu masih termasuk ke dalam angka. Oke, jadi perhatikan baik-baik data yang akan dilibatkan dalam formula itu tipe datanya seperti apa. Merubah tipe data ini mudah, jadi tinggal dipilih cell atau range, rekan-rekan boleh menggunakan pengaturan pada group number ini atau bisa juga dengan menggunakan format cell. Jadi tinggal dipilih contoh untuk data quantity ini 56 misalkan. Ini termasuk tipe data apa? Apakah number, currency, date, text, dan lain sebagainya. Nah, kenapa tipe data ini harus diperhatikan? Saya pindah ke contoh 4. Karena kalau tipe datanya tidak sesuai, kadang hasil dari formula juga tidak akan tepat. Sebagai contoh, misalkan di sini kalau kita lihat pada sel C3, ini isinya tanggal 20 Mei 2024. Nah, misalkan saya mau ambil data tahun aja nih dari sini. Jadi, data tahun dari sel C3 ini. Tinggal menggunakan fungsi year, jadi tinggal sama dengan year, kurung buka, saya arahkan ke C3, kurung tutup, kemudian enter. Perhatikan, hasilnya malah dalam format tanggal. Padahal kan ini hasil yang tepat seharusnya adalah 2024. Kok bisa? Nah, kita lihat di sini ternyata pada sel C5 tersebut formatnya masih date. Seharusnya bukan date, karena yang kita butuhkan adalah
angka saja yaitu 2024. Jadi ini saya hapus dulu, saya rubah dulu di sini, saya pakai format cell aja ya. Saya rubah dulu di sini tipe datanya, perhatikan masih date, saya pindah ke number, mungkin decimal place-nya saya hilangkan, oke aja, beres. Sekarang kalau saya kerjakan lagi fungsi yang sama, yaitu year, ambil ke sini, kurung tutup, dan hasilnya tepat. Contoh satu lagi untuk bulan juga sama. Kalau misalkan saya di sini ketikkan month, untuk mengambil bulan dari C3 ini, kurung tutup dan enter, hasilnya tanggal. Kok bisa salah? Karena kita lihat lagi tipe datanya ternyata masih tanggal juga. Jadi saya pindahkan ke number, saya hilangkan desimalnya dan oke. Kerjakan lagi month, ambil ke sini, kurung tutup dan enter, dan hasilnya sekarang tepat. Bulan kelima, tahun 2024 dan bulan 5. Jadi ketika kita akan menuliskan formula dan fungsi, perhatikan baik-baik tipe data tersebut apakah sudah tepat atau belum. Karena kesalahan dari pengaturan tipe data seperti yang kita lihat tadi dapat mempengaruhi hasil dari formulanya. Best practice yang berikutnya yaitu menampilkan formula pada sel. Seperti kita ketahui kalau kita nulis formula di Excel, Excel itu akan selalu menampilkan hasilnya. Saya pindah ke sheet 5 ya. Jadi di sini kalau kita lihat sebagai contoh misalkan pada total di sini, ini kan sebetulnya isinya formula ya. C4 dikali D4 dan hasilnya adalah 95.000. Jadi yang ditampilkan oleh Excel itu bukan C4 kali D4-nya, tapi hasil dari formula tersebut. Itu kondisi default-nya. Dia akan selalu menampilkan hasil dari formula pada sel. Nah, misal kita mau memeriksa nih, ini formulanya udah bener atau mungkin ada yang salah gitu. Takutnya ada sesuatu lah ya, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau kita periksa satu-satu, jadi kita klik satu-satu seperti ini kan lama. Ini formulanya udah sesuai atau belum. Apalagi kalau kita lihat pada tabel data di sini, ini nggak kelihatan. Mana sebetulnya sel yang berisi formula dan mana sel yang berisikan angka saja gitu. Kecuali kalau kita klik satu-satu. Tabel kecil aja lama, apalagi kalau tabel datanya besar. Nah, untuk keperluan seperti itu, maka kita bisa menampilkan formula ini langsung pada selnya. Caranya, masuk ke tab formula, oke. Kemudian pada tab formula ini geser ke kanan sedikit. Nah, di sini ada tombol perintah. Nama perintahnya adalah show formula. Kalau saya klik pada tombol perintah show formula ini saya klik aja. Perhatikan hasilnya. Sekarang Excel akan menampilkan formulanya langsung pada sel kita dan bukan hasilnya. Jadi kelihatan kan ternyata bahwa kolom harga ini isinya bukan angka, tapi ternyata dia isinya adalah formula juga. Jadi dengan tampilan seperti ini kan akan lebih mudah untuk memeriksa formula kita. Misal ada yang salah gitu ya alamat selnya atau mungkin ada nilai yang harus kita perbaiki dan lain sebagainya. Jika pemeriksaan formulanya sudah selesai, tinggal klik lagi tombol yang sama, tombol show formulanya, dan Excel akan kembali menampilkan hasil dari formula tersebut. Lanjut ke best practice berikutnya adalah fitur untuk melacak formula. Jadi Excel juga menyediakan fitur atau perintah untuk melacak antara hubungan data dengan formula atau sebaliknya formula dengan data. Ini biasanya umum digunakan pada tabel data yang relatif cukup kompleks. Misal ya, kalau kita pindah ke sheet contoh 6, nah contoh di sini tabel datanya lumayan kompleks. Jadi di sini ada tanggal, segmen, dan bla bla bla. Di sini ada tabel data, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa nilai juga. Jadi ada persentase per segmen. Di sini ada quantity per kategori yang merupakan hasil dari nilai-nilai yang ada pada tabel data ini. Nah, mungkin kita pengen lihat contoh ya untuk yang total transaksi ini. Ini kan kalau dilihat sepintas, seharusnya nilai total ini merupakan penjumlahan dari semua nilai yang ada di kolom ini. Benar nggak bahwa dia sudah merujuk ke alamat sel yang tepat? Iya, mungkin kalau kita lihat formulanya, oh ini kayaknya sudah tepat gitu. Untuk tabel data ini. Tabel data yang lebih panjang lagi akan susah. Ini benar nggak ya alamat selnya? Gitu.
Nah, untuk membantu hal-hal seperti ini, kita bisa menggunakan fitur pelacakan formula ini. Nama fitur atau perintahnya adalah trace presiden dan trace dependent. Kedua perintah ini sama dengan perintah yang sebelumnya, ini terdapat pada tab formula juga. Jadi pada tab formula, geser ke kanan, kita lihat di sini ada dua tombol, trace presiden dan trace dependent. Kita akan lihat satu-satu perannya seperti apa. Untuk yang trace presiden dulu ya. Jadi ambil contoh yang tadi, saya pengen tahu nih, ini sudah tepat atau belum gitu. Benar nggak dia menjumlahkan nilai-nilai yang ada di atasnya? Nah, caranya kita tinggal klik pada sel G24 ini, kemudian langsung kita klik aja tombol trace presidennya. Saya klik, dan perhatikan Excel akan menampilkan panah yang menjelaskan bahwa nilai total tersebut dihasilkan dari nilai-nilai yang ada di atasnya ini. Seperti ini. Oke. Nah, tombol trace presiden ini bisa dilanjutkan. Jadi kita bisa tahu lagi kelanjutan dari data ini. Kalau saya klik sekali lagi, berikutnya trace ini akan ngasih lihat bahwa tiap-tiap data pada tiap-tiap baris ini ternyata dipengaruhi oleh data-data yang ada di sampingnya ini. Masih pengen tahu? Klik lagi trace presidennya beberapa kali. Kalau kita klik beberapa kali sudah tidak ada apapun yang terjadi, artinya data awalnya berasal dari penjualan ini. Nah, untuk menghilangkan panah-panah ini tombol perintahnya udah jelas, kita tinggal menggunakan tombol remove arrow. Jadi kalau saya klik remove arrow, sekarang tombolnya hilang. Contoh ya, jadi misalkan ada data yang salah hitung. Misal saya ambil yang data pada sel G6 ini. Ini kan E6 dikalikan dengan F6. Mungkin saya akan bikin kesalahan di sini, saya mau ambil datanya dari let's say E3 gitu. Ini ya. Jadi yang ini salah nih. Nah, kalau kita lihat sepintas, kan nggak kelihatan salahnya ada di mana. Kita gunakan fitur trace presiden tadi. Jadi saya klik di sini, klik trace presiden. Ini tetap benar ya. Dia ngasih lihat nilainya tepat. Saya klik sekali lagi. Perhatikan ternyata ada ada panah yang melenceng. Artinya kan ini salah. Ini harusnya kan sama dengan yang lainnya. Merupakan perkalian dari data pada kolom E dikalikan dengan data pada kolom F. Jadi itu kegunaan dari pelacakan formula. Mudah untuk melihat hubungan antara data dengan formula. Oke. Nah, trace dependent itu sama juga. Sebentar saya klik remove arrow dulu. Kalau trace dependent itu kebalikannya. Jadi sebagai contoh misalkan kita pengen tahu nilai 65.400 ini sebetulnya dia mempengaruhi nilai di data yang mana atau di formula yang mana. Tinggal kita pilih nilainya, misalkan 65.000 ini, lalu saya klik trace dependent, dan lihat ada arah panah ke kanan, menjelaskan bahwa nilai ini ternyata mempengaruhi hasil yang ini. Kalau saya klik sekali lagi, dia ngasih tahu bahwa ternyata nilai ini mempengaruhi hasil di sini, termasuk nilai persentase ini, serta mempengaruhi juga nilai total yang ada di bawah. Kita klik sekali lagi, dan hasilnya bisa kita lihat. Ternyata dari satu nilai ini, dia mempengaruhi hasil sampai ke nilai yang ada pada kolom K ini. Klik remove arrow, dan kembali lagi ke tampilan awal. Oke. Nah, itu kegunaan dari fitur trace presiden dan trace dependent. Jadi kita bisa melacak formula antara data dengan formula atau sebaliknya formula dengan data. Untuk tentu saja membantu kita ketika terjadi kesalahan terutama ya. Jadi kok ada data yang menyimpang gitu, kita bisa menggunakan fitur ini. Kita lanjutkan ke best practice yang berikutnya, yaitu mengatur opsi kalkulasi. Apa itu opsi kalkulasi? Jadi secara default, Excel itu kan akan selalu menampilkan hasil dari formula. Sebagai contoh, misalkan kita pindah dulu ke sheet contoh 7. Di sini ada 3 data, 10, 50, 20. Kita mau coba hitung di sini. Kita pakai sum aja ya, biar cepat. Jadi saya pilih, kurung tutup, enter. Hasilnya akan langsung ditampilkan. Nah, ketika ada perubahan pada data, contoh, misalkan ini saya ganti jadi 500, enter. Nah, total ini kan akan ikut berubah juga karena datanya berubah.
ini ya, selalu akan ikut berubah mengikuti data. Nah, jika dibutuhkan, kita dapat mengatur kondisi seperti ini. Jadi, artinya kalkulasinya tidak langsung dijalankan secara otomatis. Jadi datanya kita rubah semua, hasilnya belakangan aja gitu. Biasanya cara ini umum dilakukan kalau kita bekerja dalam suatu tabel data yang cukup kompleks. Jadi kalau tabel datanya besar, kompleks, banyak formula, berat banget ketika kita melakukan revisi atau update terhadap data. Nah, gimana cara mengatur kondisi tersebut? Caranya kita masih menggunakan tab formula. Jadi pada tab formula, geser ke kanan. Nah, di sini ada tombol perintah namanya calculation option. Di sini kita bisa mengatur opsi kalkulasi tersebut. Ini kalau saya klik, ada dua pilihan. Defaultnya dia ada di automatic. Kalau misal kita pengen manual, ya tinggal klik saja di bagian manual ini. Sebagai contoh, saya coba pindahkan ke manual ya. Klik manual. Cross check sekali lagi, checklistnya sekarang sudah ada di manual. Nah, hasilnya seperti apa kalau manual? Perhatikan, kalau ini saya ganti angkanya, misal saya ganti jadi 8.000, enter, totalnya tetap, dia tidak akan ikut berubah. Yang ini saya ganti mungkin jadi sekian, totalnya juga tetap akan diam. Jadi apapun yang terjadi dengan data yang terhubung dengan formula, itu hasilnya nggak langsung ditampilkan. Nah, setelah pekerjaan kita selesai, kita pengen tahu dong hasilnya seperti apa gitu. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal menggunakan tombol yang ada di sebelahnya ini. Namanya tombol Calculate Now atau bisa juga dengan menggunakan shortcut tombol F9 pada keyboard kita. Ya, hasilnya perhatikan ini kan masih 1250. Kalau saya klik tombol Calculate Now-nya, klik, barulah dia akan update hasilnya. Terus saya kerjakan lagi misalkan koreksi data, ganti-ganti lagi ya. Totalnya tetap akan diam. Untuk melihat hasilnya, klik lagi tombol Calculate Now. Seperti itu ya. Fitur itu yang disebut dengan calculation option atau untuk mengatur opsi kalkulasi. Jadi barangkali dibutuhkan, kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengatur apakah hasil kalkulasinya akan langsung ditampilkan atau tidak. Oke, dan berikutnya best practice yang terakhir adalah pesan kesalahan. Jadi ketika kita menuliskan formula dan salah, biasanya Excel itu akan menampilkan error message atau pesan kesalahan. Itu sebagai bantuan ya, bantuan bagi kita untuk melacak dan memperbaiki kesalahan pada penulisan formula tersebut. Pesan kesalahan ini banyak, tapi setidaknya kita harus mengetahui beberapa pesan kesalahan yang umum ditampilkan. Di antaranya adalah yang pagar semua kayak gini ya. Terus ada yang ref, value, div 0, ada null, num, name, dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat beberapa pesan kesalahan ini. Saya pindah ke sheet contoh 8. Oke. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan railroad tracks. Jadi contoh ya, kalau saya ketikkan angka banyak kayak gini, enter, maka Excel akan menampilkan pagar atau railroad tracks. Disebut railroad tracks karena memang mirip rel kereta api. Ini umum banget pesan kesalahan seperti ini dan kenapa bisa terjadi ini karena lebar kolomnya kurang. Jadi tinggal digedein aja kolomnya ya baru kelihatan nilainya ya. Tapi kalau kita kecilin lagi, maka pesan kesalahannya akan ditampilkan kembali. Oke. Railroad tracks ini juga mungkin akan ditampilkan kalau misalkan kita mengisi bilangan negatif, misal saya pindah ke sel B5, kita mengisi, nilai atau bilangan negatif, tapi tipe datanya pada sel tersebut adalah tanggal. Sebagai contoh, pada sel B5 ini kalau kita lihat, ini tipe datanya tanggal. Terus saya ketikkan nilai negatif atau bilangan negatif, misalkan minus 10. Ketika enter, muncullah railroad tracks. Karena kita mengisi bilangan negatif pada sebuah sel yang tipe datanya tanggal. Itulah sebabnya tadi pada best practice sebelumnya, saya tambahkan juga best practice pentingnya tentang tipe dan format data. Pesan kesalahan berikutnya, pindah sini ya. Saya akan coba ketikkan formula di sini, VLOOKUP untuk melihat PRD1 ini produk apa. Jadi koma, ambil seperti ini, koma, ini indeksnya 2,
Oke, hasilnya ditampilkan. PRD1 adalah produk 1. Sekarang kalau misalkan indeksnya ini saya ganti. Misal saya ganti dengan 4. Maka Excel akan menampilkan pesan kesalahan ref. Ref ini artinya adalah referensi. Jadi pesan kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan pada formula yang melibatkan tabel referensi. Kok bisa muncul seperti itu? Indeks yang dipakai 4, sementara pada tabel data kita kan kolomnya cuma 2. Yang mau diambil kolom keempat, yang mana kolom keempatnya kan nggak ada. Ya, maka akan ditampilkanlah pesan kesalahan ref. Pesan kesalahan berikutnya yang umum ditemukan, pindah ke sini, cepat aja ini. Misal saya ketikkan formula sama dengan G3 ditambah dengan G4. Enter, muncullah pesan kesalahan value. Value ini artinya nilai. Jadi pesan kesalahan ini akan tampil ketika terjadi kesalahan pada nilai yang digunakan pada formula. Kok di sini bisa muncul? Ya udah jelas. G3 dan G4 isinya teks. Kita tambahkan ya nggak mungkin bisa ya karena bukan bilangan. Makanya Excel menampilkan pesan kesalahan value. Berikutnya, saya langsung masukkan formula sama dengan G9 dibagi dengan G10. Muncullah pesan kesalahan div 0 atau divide by 0. Ini pastinya rekan-rekan sudah tahu bilangan itu tidak dapat dibagi dengan 0. Makanya kalau kita membagi bilangan dengan 0 pada Excel, akan langsung ditampilkan pesan kesalahan div 0 atau divide by 0. Oke. Berikutnya, pindah lagi ke sini. Misal kita mau menjumlahkan nilai pada sel I3 dan I4 ini, 20 dan 30. Biar mudah, saya mau kasih nama nih. Jadi saya blok dengan menggunakan name box yang tadi sudah dibahas. Misal kita kasih nama data 5 gitu ya. Enter. Jadi sekarang range I3 dan I4 ini sudah punya nama lain, yaitu namanya adalah data 5. Kita coba jumlahkan di sini sama dengan sum, gunakan namanya data 5, kurung tutup, enter, hasilnya ditampilkan 50, sudah benar. Nah sekarang perhatikan kalau misalkan nama ini salah, misalkan saya masukkan aja data 9 gitu. Enter, maka Excel akan menampilkan pesan kesalahan name. Kapan pesan kesalahan ini muncul? Ketika kita menggunakan penamaan objek, entah itu nama sel ataupun range pada sebuah formula, tapi namanya salah atau mungkin sudah terhapus, maka akan ditampilkan pesan kesalahan name. Oke. Next, saya langsung masukkan angka, misalkan formula ya sama dengan 2, saya coba pangkatkan dengan nilai yang ada pada sel I9. Enter, perhatikan hasilnya adalah 6. 6 ini artinya number. Jadi pesan kesalahan ini umumnya sih berhubungan dengan kesalahan pada nilai. Nilai seperti apa? Nilai yang ada di luar ambang batas maksimum Excel. Jadi Excel ini dia tidak bisa menghandle semua bilangan. Semua ada limitasinya. Contoh misalkan baris dia cuma bisa sampai 1 juta baris kan. Kolom ada batasannya, demikian halnya dengan nilai. Jadi kalau hasil dari formula itu melebihi ambang batasnya dia, maka akan ditampilkanlah pesan kesalahan 6 ini. Kalau ini misal saya ganti, jadi misalkan jadi 8, artinya 2 pangkat 8 ya. Ya hasilnya akan tampil. Tapi kalau saya ganti lagi, hasilnya adalah 6, melebihi ambang batas maksimum Excel. Oke, berikutnya misal ya, kita mau jumlahkan 100 dan 200 ini, pakai sum nih. Sum, nggak usah dikasih nama, langsung aja K3 sampai K4. Hasilnya ditampilkan 300. Nah misal, titik 2-nya ini nggak terketik atau terhapus. Jadi saya hapus, saya ganti dengan spasi. Lupa gitu ya, atau mungkin apalah gitu ya penyebabnya. Pokoknya nggak ada titik 2-nya. Ketika kita enter, hasilnya adalah 0. Kapan Excel menampilkan 0? 0 ini artinya kosong ya. Biasanya pesan kesalahan ini umumnya ditampilkan kalau ada argumen atau simbol yang hilang. Jadi contohnya seperti ini. Kurang titik 2, mungkin tanda kutipnya lupa kita ketikkan dan lain sebagainya. Pokoknya umumnya berhubungan dengan simbol. Maka dia akan menampilkan 0. Oke. Dan yang terakhir NA, ada satu lagi pesan namanya NA, mungkin saya pindah ke sini. Nah, di sini kan kita sudah masukin VLOOKUP ya. Ini saya perbaiki lagi indeksnya jadi 2. Jadi PRD1 adalah produk 1.
Nah, misal pada kode ini saya ganti, misal saya ganti jadi PRD8 lah. Enter, hasilnya adalah NA. NA ini singkatan dari not available. Jadi ceritanya kita pakai fungsi referensi seperti VLOOKUP ini. Kalau kita lihat fungsinya sudah tepat, cuma nilai yang dia cari di sini PRD8 itu tidak ada pada tabel referensinya. Maka muncullah pesan kesalahan NA atau not available. Gitu ya. Nah, demikian beberapa pesan kesalahan yang mungkin rekan-rekan sering temukan. Mudah-mudahan penjelasan yang barusan sedikit banyak bisa bantu rekan-rekan kalau muncul pesan kesalahan. Ini pesan kesalahannya kenapa nih bisa muncul seperti ini? Oke. Nah, best practice ini sekaligus best practice yang terakhir. Jadi total mungkin ada sekitar 12 best practice yang kita bahas dalam video tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video yang singkat ini sedikit banyak bisa membantu rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang sering menggunakan formula dan fungsi pada aplikasi Excel. Gitu aja, dan sampai ketemu lagi dalam video tutorial yang berikutnya.